Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Khuri Sura. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang kesekian kali, tidak tahu keberapa ini. Berapa? 4 ya. Kita melanjutkan membaca uraian Himpunan Putusan Tarjih. Kemarin itu sampai iman kepada malaikat Allah. Nah sekarang ini iman kepada Rasul. Jadi kita baca aja. Al-imanu bir-rusul. Iman kepada Rasul. Rasul itu jamak dari Rasulun. Rasulun itu Rasul-Rasul. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yajibu alaina an nu'mina bi annallahal hakima arsala rusulan. Yajibu alaina, wajib bagi kita an nu'mina, untuk beriman bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah al-hakim, yang maha hakim, maha bijaksana, arsala rusulan, mengutus beberapa utusan, lihidayatin nasi, untuk menunjukkan kepada manusia, ilas siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, mubasyirina wa munzirin. Tugas Rasul-Rasul Allah itu adalah memberi kabar gembira, mubasyirin, wa munzirin, memberi peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada yang dipersalahkan setelah Rasul itu menyampaikan kebenaran. Jadi jangan sampai nanti di hari akhirat ditanya oleh Allah, kamu sudah menjalankan ibadah? Oh saya tidak pernah dengar kok. Nah itu tidak, jangan sampai seperti itu. Di ayat lain itu Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu kalau memang betul-betul ada daerah yang di situ tidak ada mubalignya, tidak ada ulamanya, tidak ada rasul, tidak ada nabi, sehingga masyarakat di situ tidak kenal sama sekali tentang tauhid, tentang Islam. Ya kata Allah dalam surat Al-Isra itu ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. War rusulu, dan utusan-utusan Allah, hum, mereka itu basyarun, adalah manusia-manusia, mithluna, seperti kita. Jadi para rasul itu ya manusia biasa seperti kita ini. Ya'kuluna wa yasrabuna, ya makan, ya minum gitu. Jadi tidak ada utusan Allah lalu gak mangan blas. Itu malaikat yang kemarin kita bahas. Tapi kalau Rasul, utusan Allah, makan, minum. Wa yamshuna fil aswaq, juga berjalan di aswaq, pasar-pasar. Jadi artinya aswaq itu kan tempat belanja.
Mungkin kalau sekarang ya Rasul itu ya ke mall-mall itu kira-kira begitu. Karena waktu itu tidak ada mall itu ya di tempat transaksi. Nah, gitu. Jadi berjalan di pasar-pasar. Istafahumullahu, istafa memilih hum pada mereka Allahu Allah. Lirisalatihi kepada risalah, wahtasammuhum dan memberi kekhususan, memberi keistimewaan bil wahyi dengan wahyu. Jadi bedanya Rasul dengan kita itu secara fisik, secara apa itu sama. Kita ini ya tidur, makan, minum, ya jalan-jalan gitu loh. Ya belanja ke pasar sama. Bedanya adalah diberi keistimewaan yaitu mendapatkan wahyu. Wahyu. Kita tidak mendapatkan wahyu. Jadi manusia-manusia yang hidup setelah Rasulullah, khususnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi wahyu yang turun. Tapi kalau Allah memberi keistimewaan kepada seseorang, nah itu namanya para kekasih Allah yang disebut dengan waliullah. Tapi para wali itu tidak pernah menyatakan dirinya wali. Karena mereka itu adalah orang-orang yang memang dekat kepada Allah dan tidak tahu, bahkan tidak merasa bahwa dia sebagai waliullah. Nah, yang aneh itu kalau orang belum apa-apa sudah mengatakan saya ini wali. Nah, itu susah. Itu wali made in manusia. Jadi kalau kekasih Allah itu tidak ada yang ngaku wali, itu tidak ada. Wahum shadiqun, mereka para rasul, para utusan Allah itu adalah as-shadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menggunakan kebenaran, kejujuran. Shadiqun, bicaranya itu faktual, objektif. Karena memang tugasnya adalah menyampaikan risalah kebenaran. Umana itu memegang amanah. Jadi memegang amanah. Hanya dalam catatan sejarah memang memegang amanah kerasulan ini tidak semua utusan Allah itu memiliki kehebatan yang luar biasa, tidak. Ya ada yang mungkin tantangannya sedang-sedang saja. Tapi ada yang tantangannya berat sekali sehingga dia membutuhkan keteguhan yang luar biasa. Itu yang dikenal dengan ulul azmi. Jadi di antara rasul-rasul Allah yang 25 yang ada di dalam Al-Quran itu, ada beberapa rasul yang diberi keistimewaan kekuatan yang luar biasa. Ada hadisnya riwayat At-Tirmidzi menyatakan bahwa Nabi menyatakan bahwa para rasul-rasul yang diutus oleh Allah ada yang memiliki tingkat keteguhan, kesabaran tingkat tinggi. Bahasa sekarang tingkat dewa. Itu luar biasa. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mereka ini relatif menghadapi tantangan yang berat, yang luar biasa. Nabi Nuh itu umurnya itu 950 tahun. Jadi hampir 1000 tahun.
dan itu siang malam berdakwah, itu pun tidak banyak yang mengikuti. Nah, gitu. Sehingga dalam sejarah Nabi Nuh diberi keistimewaan oleh Allah, mungkin ini puncaknya ya, membuat perahu atau kapal, karena Allah akan menurunkan siksa lewat banjir besar. Nah, hanya orang-orang yang beriman, beberapa orang yang beriman saja yang naik kapal itu, yang lain akan dihabiskan lewat banjir bandang itu. Meskipun begitu, Nabi Nuh ini juga punya anak yang tidak mau ikut naik kapal. Jadi Nabi Nuh itu punya anak 4, ada Sam, Han, Yafid, dan satu lagi Kan'an. Nah, yang Sam, Han, Yafid ini ikut mengikuti ayahnya naik kapal, sedangkan yang Kan'an tidak mau. Wahai anakku, ikutlah kami, karena nanti banjir itu akan menenggelamkan semuanya. Dia bilang, tidak apa-apa, saya akan naik ke gunung, ke puncak gunung. Jadi seorang nabi, seorang rasul, itu tidak otomatis anaknya itu lalu beriman semua. Tidak otomatis. Itu kalau diaktualisasikan, dikiaskan sekarang kira-kira begini. Seorang kiai itu belum tentu anaknya alim kabeh. Gitu. Jadi ono anak kiai ku yo sing belunat iku yo ono gitu ya. Yang susah diatur. Tapi ada kadang-kala orang itu yang memaknai anaknya seorang kiai itu meskipun kak sholat keluyuran, oh itu anaknya wali. Nah, ya ada seperti itu, kepercayaan seperti itu. Jadi kesimpulan yang jelas dalam Al-Quran itu bahwa anaknya Nabi Nuh itu ya tidak mau yang namanya Kan'an itu, dan akhirnya ya tenggelam. Jadi umana itu 5 nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu umurnya 175 tahun. Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Musa itu sekitar 130-an tahun. Yang paling pendek Nabi Isa hanya 33 tahun, masih muda. Nabi Muhammad 63 tahun. Jadi mereka ini relatif menghadapi persoalan-persoalan berat. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan orang-orang yang masyarakat yang cenderung tidak mengindahkan, tidak bertauhid gitu ya. Bahkan ayahnya sendiri itu adalah tukang membuat patung. Nah, gitu. Dan dia harus menanggung risiko yang luar biasa karena dakwahnya tidak henti-henti, akhirnya ditangkap, dibakar. Meskipun begitu, meskipun dibakar itu, tapi Allah menyelamatkan. Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi ternyata itu adalah termasuk salah satu piandel atau mukjizat Nabi Ibrahim, sehingga dibakar dia tetap adem ayem, tidak terbakar sama sekali. Jadi secara singkat begitu kita supaya tahu gitu ya. Nabi Musa ini luar biasa juga. Salah satu yang menonjol adalah dia berhadapan dengan Fir'aun. Berhadapan dengan Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bekal kepada Nabi Musa dalam surat Toha itu ya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi
Fir'aun itu adalah orang yang top-topnya kafir gitu. Jadi kafir yang sudah tidak ada tandingannya. Karena apa? Karena dia bilang qala ana rabbukumul a'la, wahai manusia semuanya, aku ini adalah Tuhanmu. Jadi kalau ada orang sudah mengaku sebagai Tuhan itu sudah top, itu sudah ada lagi. Nah begitu itu Allah memberi bekal kepada Musa, faqula, tatniyah ya, qula, berdua, Musa dan Harun, faqula lahu kepada Fir'aun qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi Allah masih memberi bekal kepada Musa, hadapilah Fir'aun itu dengan bahasa yang lembut. Menghadapi orang yang tokoh ateis seperti itu masih disuruh oleh Allah, faqula lahu qaulan layyina. Gunakan bahasa yang santun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi kepada orang yang mokong saja kita itu masih disuruh berbahasa yang santun. Apalagi sesama kita, sesama umat Islam, sesama teman Civitas Akademika, ya. Kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik, yang santun. Kebiasaan orang sekarang sering mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ya, menyebarkan isu-isu tidak baik, fitnah dan seterusnya. Ini semuanya bertentangan dengan ajaran Allah. Nabi Musa itu hidup di zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib yang sudah tua. Shadiquna umana muballighuna risalah. Para utusan Allah itu bertugas menyampaikan risalah. Futona itu cerdas, memiliki kecerdasan. Yafhamuna wa yufhamun. Faham dan bisa memahamkan orang. Luar biasa itu. Jadi para utusan Allah, mereka memiliki kehebatan. Kalau Nabi Isa itu salah satu keistimewaannya apa? Mukjizatnya pernah menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan sakit lepra dan seterusnya itu. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad SAW, dia di samping shadiqun, umana, muballighuna risalah, futona, yafhamuna wa yufhamun, dia diberi mukjizat, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijazan. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijazan, mengandung kemukjizatan. Wa ibadatun bitilawatih, dan termasuk ibadah bagi mereka yang membaca. Jadi kita membaca Al-Quran itu luar biasa. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, ya kita persiapan mulai sekarang itu biasakan terus membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran itu nanti di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat, bersama dengan as-solihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu luar biasa. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa harus mengerti, harus mengamalkan. Membaca saja sudah luar biasa, apalagi kita mengerti maknanya, apalagi kemudian mengamalkan isinya. Walladzina yatata'ta'u lahu ajroni.
Bagaimana dengan orang yang tidak lancar membaca? Itu bahasa Arabnya ia tahu. Ia tahu itu pekika. Maca Quran seayat sajam gak mari-mari itu karena repotnya itu. Begitu itu masih dihargai oleh Allah. Lahu ajroni. Dia masih dapat 2 pahala. Yaitu bahasa pahala lidahnya yang susah itu dan pahala membacanya itu. Jadi itu mari kita lestarikan membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Baik susunan bahasanya, kandungannya, karena ijaz tidak ada yang mengalahkan. Kata Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jadi la in ijtama'atil insu wal jinnu, andai kata orang-orang yang mahir dari kalangan jin dan manusia itu berkumpul lalu menyusun sebuah kitab suci yang kira-kira sama dengan Al-Quran, bikin tandingan, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Itu sudah ditantang sendiri oleh Allah itu. Kumpulkan para ahli bahasa itu, susunlah 1 ayat saja dari Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Jadi Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi kandungannya luar biasa. Nah itulah kita menyebut beberapa ya di antara kehebatan para rasul, khususnya yang tadi disebut ulul azmi. Wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sairul afrad la yamassu karamatahum fi maratibihim al-aliyah. Jadi mereka para rasul, para utusan Allah itu ya basyarun. Jadi manusia yang memiliki kebiasaan sebagaimana umumnya manusia, sairul afrad. Jadi hanya mereka tidak mempunyai kelebihan, tidak sama dengan kitanya itu karena tadi mendapatkan wahyu dari Allah, punya misi. Tidak ada nabi yang goblok, itu tidak ada. Mereka adalah shadiqun futona. Jadi futona itu adalah cerdas. Jadi tidak ada nabi lolak-lolok, itu tidak ada. Nabi itu pasti pinter. Wa minar rusulil ladzina waradat asma'uhum fil Qur'an. Adapun di antara rusul, nabi-nabi Allah itu ada yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaika wa kallamallahu Musa taklima. Allah menyatakan bahwa di antara utusan Allah itu ada yang saya ceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Maka kita atau tarjih ini menetapkan bahwa utusan Allah itu banyak, tak terhitung. Hanya yang disebut di dalam Al-Quran itu ada berapa itu? 25 itu ya. Hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Wa minhum man lam yaksushumullahu alaina. Di antara mereka ada yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan kepada kita. Jadi kita wajib percaya bahwa utusan-utusan Allah itu banyak sekali, banyak sekali. Setengah riwayat ada yang menyatakan, tapi bukan hadis ini ya, ada yang menyatakan bahwa jumlah Rasul itu 113,
jumlah nabi 124.000 dan seterusnya. Ya pendek kata banyak. Bahkan ada sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Plato, Aristo itu ahli-ahli filsafat itu katanya, oh ini adalah nabi. Wallahu a'lam. Wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir. Oh itu ayatnya ya. Waqad ayyadahumullahu bil ayati wal mu'jizatil bahirah. Di antara mereka diberi tanda kekuatan oleh Allah berupa mukjizat sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu. Laqad sabata, sungguh telah menjadi ketetapan bi anna mimma tatanawaluhul qudratu al ilahiyah, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah antusdira umuran khariqatan lil adati hasalat li anbiya'illah. Di antara mereka diberi perkara-perkara, ini mukjizat, diberi perbuatan-perbuatan yang ganjil, khariqatan lil adah, yang menyelisihi adat ya. Ini biasanya kalau faham-faham orang-orang rasional seperti rasionalis dalam Islam, orang-orang Mu'tazilah tidak mengakui adanya mukjizat itu karena tidak rasional. Tapi tarjih menetapkan memang ada beberapa peristiwa ganjil yang dilakukan oleh para nabi, para rasul itu yang keluar dari kebiasaan. Wa ijazan limu'aridihim wa ayatan ala mungkirihim. Jadi itu sebagai penguat untuk menghadapi musuh-musuh yang tidak mempercayai. Mithlama warada fil Quran min adami ikhraqin nar li Ibrahim, sebagaimana contoh di dalam Al-Qur'an Ibrahim dibakar itu. Jadi apapun kalau dibakar ya mesti kobong, mesti hangus. Nah, tapi Nabi Ibrahim kok tidak? Orang-orang Mu'tazilah menolak, berarti itu gak mungkin, gak masuk akal. Tetapi bahwa Allah memang bisa saja berbuat seperti itu. Ada hadis riwayat Bukhari itu tentang peristiwa pembakaran Ibrahim. Itu ada kisah cicak sama sama burung gitu ya, burung pipit. Jadi ketika api sudah membara itu, cicak ini menjulurkan lidahnya ikut meniup api itu supaya lebih membara sehingga Ibrahim bisa cepat hangus. Nah, gitu. Tetapi si burung pipit ini kemudian berbeda gitu. Dia mengambil air 1 tetes di mulutnya dan diletakkan. Kedua-duanya itu perbuatan yang ganjil. Jadi kalau burung itu meskipun dengan air setetes tidak mungkin dia memadamkan api itu. Cicak juga begitu, dengan meniup-niup itu tidak signifikan. Tetapi sikap kedua binatang ini menunjukkan keberpihakan yang penting. Saya tidak bisa memadamkan api itu, meskipun hanya dengan 1 tetes air. Tidak mungkin bisa, tetapi sikap saya berpihak kepada kebenaran itu yang penting. Bukan soal menang kalah, ini kebenaran yang harus didukung. Nah, jadi ini filosofi pembakaran Ibrahim itu. Kurang sedikit tidak apa-apa. Wangkila bil asa thu'banan li Musa. Jadi Nabi Musa dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dengan tongkat yang bisa membelah lautan. Wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang mati li Isa, bagi Nabi Isa. Kita selesaikan sedikit aja.
wa inzalil Quran li Muhammad, dan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika mimma warada fi mawadi'a muta'addidatin wa kullu ma warada min dzalika fa huwa haqqun yajibul imanu bih. Jadi banyak para rasul itu menanggung beban yang berat dalam rangka menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekilas ya apa yang telah ditetapkan oleh tarjih. Jadi kita ini masih di pembukaan, belum berbicara hukum yang lain-lain. Jadi masih kitabul iman itu ya, kitabul iman. Jadi tarjih memulainya dengan kitabul iman, akidah yang didahulukan. Jadi masih ada yang belum, yaitu iman kepada hari kiamat dan iman kepada qadha dan qadar. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.